Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman guru-guru honorer sekalian, rekan-rekan semuanya, dalam video ini akan kami sampaikan informasi terbaru mengenai pelaksanaan P3K Guru di tahun 2022, terutama bagi guru-guru honorer yang sudah mendapatkan passing grade namun tidak bisa menempati formasi dan akan menjadi prioritas pertama dalam seleksi P3K Guru di tahun 2022. Terkait dengan beredarnya file Excel ya yang menghebohkan bagi guru-guru honorer sekalian, kami akan sampaikan satu informasi yang cukup menggembirakan. Walaupun data yang beredar itu diklaim bukan merupakan data produk dari Kemendikbudristek, akan tetapi dibalik itu semuanya ada satu informasi yang sangat penting dan sangat menggembirakan bagi guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita coba ke pembahasan. Bismillah. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari file Excel yang beredar, di sini akan banyak terdapat guru-guru yang tidak mendapatkan formasi, bahkan maksud kami di instansinya ya, di kabupaten atau kota atau dalam satu provinsi, kemudian ditempatkan di sekolah yang berada di luar atau antar instansi ya, atau di luar lembaga kewenangan. Artinya bisa dari antar kabupaten atau antar provinsi ya. Nah, sebagai contoh dari data yang kami dapatkan, sebagai contoh ini ya, di Teti Nurhayati SPDI, ini guru agama, sekolahnya asalnya adalah SMP Negeri 3 Cikeusik, itu ada di Kabupaten Pandeglang. Namun berdasarkan data ini, beliau ditempatkan di SMP Negeri 2 Gemuh. 2 Gemuh ini adalah salah satu SMP yang berada di Kabupaten Kendal. Dan ini penempatan di non sekolah induk antar instansi atau masuk kuota dari instansi lain. Padahal kita tahu Kendal ini berada di kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Pandeglang ini ada di Kabupaten Pandeglang itu ada di Banten ya, Banten. Kemudian misalkan ini ya, ada guru penjas orkes bernama Bapak Rizwan. Ini dari SMP Negeri 1 Rejo Tangan. Rejo Tangan ada di Tulung Agung. Nah, ketika kita lihat dalam penempatannya, beliau berada di SMP Negeri 4 Pakun Haji, yaitu di Kabupaten Tangerang ya. Jadi antar instansi ya, antar instansi atau masuk dalam kuota dari instansi lain. Dan ini jumlahnya cukup banyak kalau kita lihat dari data Excel yang beredar di guru-guru honorer. Nah, kemudian apa yang akan kami sampaikan di sini adalah ada satu informasi terkait dengan hal ini, dengan penempatan guru-guru yang sudah lolos passing grade. Kemarin juga banyak teman-teman yang berkomentar di channel YouTube kami ya, mengomentari tentang hal tersebut. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Saya PG, kenapa nggak ada namanya ya? Ini ada yang mengaku teman-teman yang lolos PG namun tidak ada datanya di situ. Kemudian ada yang bertanya ya, ini justru ada yang mengaminkan semoga file ini resmi seperti itu karena beliau ada di dalamnya. Jika ini valid, saya bersyukur karena ditempatkan di sekolah induk. Jadi di sini banyak sekali reaksi dari teman-teman. Di sini bahkan ada yang mengatakan saya yakin data itu valid 99% ya. Nah, di sini juga ada teman yang mengatakan bahwa beliau itu berada di kabupaten, kemudian ditempatkan di kabupaten yang lain yang sangat jauh ya, yang sangat jauh. Artinya tidak ditempatkan sesuai dengan instansinya. Nah, hal ini kemudian dikomentari oleh Bu Nunuk Suryani. Beliau adalah Sekretaris Dirjen GTK. Di sini kami akan sampaikan informasi terbarunya ada di sini. Nah, mengenai hal ini,
Bu Nunu memposting sebuah postingan di Instagram resmi beliau, artinya pribadi beliau. Ini adalah link ke jpnn.com yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya, tentang belum adanya penempatan guru lulus PG, kemudian jangan sebar data yang tidak jelas. Nah, di sini akan kami komentari berkaitan dengan hal tersebut, bahwa dari postingan ini Bu Nunu memberikan caption bahwa beliau, Bapak Ibu guru tercinta, saat ini beredar Excel tentang penempatan guru P3K yang menyebabkan kebingungan dan kepanikan para guru, yang disebutkan bahwa ada guru yang ditempatkan di luar wilayah kewenangan. Nah, ini ya, ditempatkan di luar wilayah kewenangan. Seperti yang kita bahas tadi ya, banyak guru-guru yang bahkan lain provinsi ya, lain provinsi, lain kabupaten. Nah, ini tentunya membuat guru-guru honorer menjadi kebingungan, khawatir ya, walaupun senang mendapatkan formasi, namun karena formasinya itu jauh dari tempat asalnya, ini membuat guru-guru honorer juga mengalami kebingungan, artinya was-was seperti itu. Nah, klarifikasi dari Bu Nunu Suryani bahwa yang pertama, Excel yang beredar tidak benar, artinya yang pernah disampaikan oleh beliau ini bukan produk dari Kemendikbud. Kemudian yang kedua, kami baru selesai rakor dan kesempatan dengan Pemda hanya jumlah formasi dan belum sampai ke nama individu. Nah, jadi selama rakor itu kesepakatan yang tercapai dengan Pemda hanya jumlah formasinya. Namun menurut kami ya, harusnya sudah ada data dari guru-guru yang sudah lolos passing di tahap 1 dan tahap 2 ya. Namun yang disebutkan Bu Nunu dalam rakor tersebut hanya sampai dengan jumlah formasi yang disepakati dengan Pemda. Nah, formasi pentingnya yang cukup menggembirakan adalah di poin ketiga. Jadi tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Tidak ada, yang kami sampaikan tidak ada. Artinya semua guru yang berada di dalam yang sudah lolos passing grade itu akan ditempatkan di dalam satu wilayah kewenangan. Misalkan dia guru SD atau guru SMP, maka paling jauh mereka akan ditempatkan di SMP atau SD dalam satu wilayah kewenangan, dalam satu kabupaten atau dalam satu kota ya, kalau wilayah kewenangannya kota. Kalau mereka adalah guru-guru yang lolos passing grade SMK atau SMA, maka paling jauh itu mereka akan ditempatkan dalam satu provinsi ya, satu provinsi dalam satu daerah kewenangan. Nah, ini merupakan informasi yang cukup menggembirakan karena banyak teman-teman guru honorer yang sudah merasa bingung karena ketika membaca file tersebut mereka ditempatkan di luar wilayah kewenangan mereka, yang tentunya sangat jauh dari tempat tinggal Bapak Ibu guru yang sudah lolos passing grade. Nah, dibalik beredarnya hal tersebut ternyata memancing informasi juga ya, memancing dari Kemendikbudristek untuk memberikan pernyataan resminya. Paling tidak ini resmi dari Bu Nunu Suryani selaku Sekretaris Dirjen GTK yang memberikan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan P3K guru di tahun 2022. Nah, ini banyak sekali komentar yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya di sini, tapi sayang sekali Bu Nunu Suryani tidak berkenan untuk membalasnya. Namun di sini dapat kita pahami bahwa teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade tentunya tidak sabar untuk menantikan pelaksanaan P3K guru di tahun 2022 ini. Namun dari Dirjen GTK yang terpenting adalah beliau mengatakan tunggu informasi resmi dari Kemendikbudristek. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Tenang Bapak Ibu guru, tidak akan ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.